Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali di channel Di Balik Senja. Hari ini kita bakal bahas satu momen paling gila, paling epik, dan paling berdarah dalam sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kita bakal masuk ke mesin waktu dan mendarat tepat di Surabaya pada akhir tahun 1945. Bayangkan Surabaya di bulan Oktober dan awal November 1945. Udara Jawa Timur saat itu bukan cuma panas karena matahari, tapi karena tensi politik yang sudah diambang ledakan. Indonesia baru saja merdeka 2 bulan sebelumnya, tapi suasana di jalanan sama sekali tidak santai. Orang-orang Surabaya yang kita kenal dengan sebutan arek-arek Surabaya lagi dalam kondisi siaga 1. Mereka baru saja selesai berebut senjata dari tangan tentara Jepang yang kalah perang, jadi mental mereka lagi tinggi-tingginya. Lalu masalah besar datang. Tanggal 25 Oktober 1945, kapal-kapal Inggris yang tergabung dalam Allied Forces Netherlands East Indies atau AFNI berlabuh di Pelabuhan Tanjung Perak. Komandannya adalah Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Awalnya, mereka bilang datang cuma buat melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang. Tapi kalian tahu sendiri kan, dalam sejarah, janji manis itu seringkali cuma kedok. Masalah jadi runyam karena Inggris membawa rombongan Nica alias orang-orang Belanda yang ingin menjajah kembali. Disinilah harga diri arek-arek Surabaya terusik. Puncaknya terjadi di Hotel Yamato. Beberapa orang Belanda nekat mengibarkan bendera merah putih biru di atas hotel itu. Ini adalah penghinaan besar. Tanpa komando resmi, pemuda Surabaya langsung menyerbu, memanjat dinding hotel dan merobek warna biru pada bendera itu sampai menyisakan merah putih saja. Kabar ini menyebar secepat kilat ke seluruh penjuru kota. Suasana makin tidak terkendali. Bentrokan kecil mulai pecah di setiap sudut jalan. Inggris mulai merasa terdesak karena mereka meremehkan kekuatan rakyat sipil. Mereka pikir menghadapi orang lokal itu mudah, tapi mereka salah besar. Puncaknya adalah insiden di Gedung Internasio pada 30 Oktober 1945. Terjadi baku tembak yang kacau balau dan secara mengejutkan, mobil yang ditumpangi Malabi meledak. Sang jenderal tewas seketika. Tewasnya Malabi ini ibarat menyiram bensin ke dalam api unggun yang sudah besar. Inggris mengamuk. Mereka merasa jenderal mereka dibunuh secara licik oleh pemberontak. Pengganti Malabi, Mayor Jenderal Robert Mensek, mengeluarkan sebuah ultimatum yang sangat menghina. Dia memerintahkan seluruh rakyat Surabaya untuk menyerahkan senjata dengan tangan di atas kepala dan membawa bendera putih sebagai tanda menyerah sebelum jam 6 pagi, tanggal 10 November 1945. Reaksi rakyat Surabaya? Bukannya takut, mereka justru makin beringas. Di radio, terdengar suara lantang yang menggelegar dari seorang pemuda bernama Sutomo atau yang kita kenal sebagai Bung Tomo. Suaranya yang melengking membakar semangat setiap orang yang mendengar. Dia berteriak bahwa lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Slogan merdeka atau mati bukan cuma tulisan di tembok, tapi sudah jadi prinsip hidup mati. Gubernur Suryo juga memberikan pidato legendaris yang menyatakan bahwa rakyat Jawa Timur akan melawan sampai titik darah penghabisan. Kota Surabaya berubah menjadi benteng manusia. Semua orang, dari santri, buruh, hingga mantan tentara peta, berkumpul membawa apa saja yang mereka punya. Ada yang bawa senapan rampasan, ada yang cuma bawa bambu runcing yang sudah didoakan. Malam tanggal 9 November itu adalah malam yang sunyi tapi mencekam. Semua orang tahu kalau besok pagi neraka akan tumpah ke Surabaya. Mereka tidak tidur. Mereka menunggu fajar dengan satu keyakinan bahwa tanah ini tidak akan pernah kembali ke tangan penjajah tanpa perlawanan yang membuat dunia berperangah. Inilah awal dari sebuah pertempuran kota terbesar setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Jam menunjukkan pukul 6 pagi, 10 November 1945. Surabaya yang biasanya mulai sibuk dengan aktivitas pasar, pagi itu berubah jadi kota mati yang sangat mencekam. Kabut tipis masih menyelimuti jalanan, tapi udara rasanya berat banget. Ultimatum Mayor Jenderal Mensek sudah kedaluarsa. Inggris nggak main-main dengan ancamannya. Mereka menganggap diamnya arek-arek Surabaya sebagai tantangan perang terbuka. Dan benar saja kawan-kawan. Begitu jarum jam melewati angka 6, langit Surabaya yang tadinya tenang, tiba-tiba pecah oleh suara gemuruh mesin pesawat tempur Royal Air Force. Pesawat-pesawat Thunderbolt dan Mosquito terbang rendah, membelah awan, dan mulai menjatuhkan bom-bom maut ke jantung kota. Bayangkan, ribuan ton peledak jatuh menghantam gedung-gedung, perumahan warga, dan markas-markas pejuang. Nggak cuma dari udara, dari arah pelabuhan, kapal-kapal perang Inggris mulai memuntahkan meriam kaliber besar mereka. Suaranya menggelegar sampai menggetarkan tanah Jawa Timur.
Ini bukan lagi sekedar bentrokan jalanan, ini adalah invasi militer skala penuh. Inggris mengerahkan divisi infanteri terbaik mereka yang baru saja menang perang melawan Nazi dan Jepang. Mereka pikir dengan serangan pengeboman masif seperti ini, nyali orang Surabaya bakal ciut dan langsung mengibarkan bendera putih dalam hitungan jam. Tapi, Inggris salah besar. Mereka meremehkan apa yang namanya the power of kepepet dan semangat jihad yang sudah berkobar. Begitu bom berhenti jatuh sejenak, dari balik reruntuhan bangunan, dari balik barikade karung pasir di sudut-sudut gang, terdengar teriakan yang menyayat langit. Allahu Akbar! Merdeka! Arek-arek Surabaya keluar dari persembunyian mereka. Bukannya lari menjauh dari ledakan, mereka justru berlari menuju arah datangnya musuh. Senjata mereka macam-macam. Ada yang memegang senapan laras panjang rampasan dari Jepang, ada yang memegang pistol peninggalan Belanda, tapi nggak sedikit yang cuma modal nekat dengan bambu runcing dan parang. Disinilah peran Bung Tomo makin krusial. Lewat siaran radio pemberontakan, suaranya terus menggelegar, membakar emosi setiap orang. Dia bilang, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan menyerah kepada siapapun juga. Pidato itu diputar berulang-ulang di speaker-speaker jalanan, membuat para pejuang merasa kebal peluru. Pasukan infanteri Inggris yang mulai masuk ke jalanan kota disambut dengan hujan peluru dari jendela-jendela rumah. Surabaya berubah jadi labirin maut bagi tentara sekutu. Di setiap tikungan, di setiap jembatan, terjadi pertempuran jarak dekat yang sangat brutal. Satu jembatan yang sangat ikonik, Jembatan Merah, menjadi saksi bisu betapa air sungai di bawahnya berubah warna jadi kemerahan karena banyaknya darah yang tumpah hari itu. Tentara Inggris kaget setengah mati. Mereka yang tadinya mengira ini akan jadi operasi pembersihan yang mudah, justru terjebak dalam perang kota atau urban warfare yang sangat melelahkan. Mereka harus merebut kota ini blok demi blok, rumah demi rumah. Setiap jengkal tanah Surabaya dibayar dengan nyawa. Para pemuda, santri dari berbagai pesantren di Jawa Timur yang datang karena seruan resolusi jihad KH Hashim Asy'ari merangsek maju tanpa rasa takut. Mereka percaya kalau mati dalam perang membela tanah air ini adalah mati syahid. Logika militer Inggris yang sangat teknis dan modern hancur berantakan saat berhadapan dengan fanatisme dan keberanian yang gak masuk akal dari rakyat jelata. Hari pertama 10 November itu benar-benar menjadi pembuktian bahwa mesin perang secanggih apapun gak akan bisa dengan mudah mematahkan semangat bangsa yang baru saja mencicipi arti kemerdekaan. Surabaya gak menyerah dalam satu hari seperti yang diprediksi Manserk. Surabaya justru memilih untuk membakar dirinya sendiri demi menjaga kehormatan merah putih. Inggris mulai sadar kalau mereka nggak lagi perang lawan tentara amatir, tapi mereka lagi masuk ke dalam sarang tawon yang sangat marah. Bayangkan perasaan tentara Inggris saat itu. Mereka adalah veteran Perang Dunia Kedua yang sudah menaklukkan Eropa dan Burma. Tapi di Surabaya, mereka merasa seperti buta arah. Manserk mulai memerintahkan tank-tank Sherman, monster baja yang sangat ditakuti di medan Perang Dunia, untuk merangsek masuk ke pusat kota. Suara rantai tank yang menggilas aspal Surabaya itu terdengar sangat mengerikan kawan-kawan. Tapi, arek-arek Surabaya punya cara sendiri buat menyambut tamu tak diundang ini. Kota Surabaya itu penuh dengan gang-gang kecil yang sempit, atau yang kita kenal dengan sebutan kampung. Disinilah strategi gerilya kota dimainkan dengan sangat cantik. Tank-tank besar Inggris itu memang kuat di jalan raya, tapi begitu masuk ke area pemukiman yang padat, mereka jadi sasaran empuk. Dari balik tembok rumah yang sudah hancur, para pemuda muncul membawa bom molotov dan granat rampasan. Mereka nekat lari mendekat, memanjat badan tank, dan memasukkan granat tepat ke dalam lubang palka tank tersebut. Boom! Monster baja itu jadi rongsokan di tengah jalan. Perang ini berubah menjadi perang saraf. Tentara Inggris nggak pernah tahu dari mana peluru bakal datang. Bisa dari atas atap gedung, dari lubang selokan, atau bahkan dari balik gerobak pedagang yang tergeletak di jalan. Sniper-sniper dadakan Surabaya, yang mungkin sebelumnya cuma warga biasa yang belajar menembak secara otodidak, berhasil membuat para perwira Inggris ketakutan untuk sekedar menonjolkan kepala. Di sisi lain, komunikasi Inggris mulai kacau. Arek-arek Surabaya sengaja memutus kabel-kabel telepon dan mengacaukan jalur logistik musuh. Sementara itu, rakyat Surabaya punya sistem komunikasi yang unik. Mereka menggunakan kentongan dan sandi-sandi lokal untuk memberitahu posisi musuh. Kalau terdengar suara kentongan dengan pola tertentu, itu tandanya tank musuh mendekat, dan semua orang langsung bersiap di posisi masing-masing. Ada satu momen yang sangat heroik di sini nih, yaitu keterlibatan para perempuan dan anak-anak.
Jangan salah kawan-kawan, mereka punya peran yang gila banget. Ibu-ibu di dapur umum tetap memasak di tengah dentuman meriam. Mereka membungkus nasi dengan daun jati dan memberikannya kepada para pejuang di garis depan. Anak-anak kecil seringkali dijadikan kulir pesan karena gerak-gerik mereka kurang dicurigai oleh patroli Inggris. Mereka menyelip di antara reruntuhan untuk mengantar amunisi atau informasi penting. Inilah yang bikin Inggris frustrasi. Mereka merasa tidak melawan tentara, tapi melawan satu kota secara utuh. Setiap orang adalah musuh, setiap sudut jalan adalah jebakan. Mansard yang awalnya sombong kalau Surabaya bisa dikuasai dalam 3 hari, mulai melihat kenyataan pahit bahwa pasukannya terjebak dalam pertempuran atrisi yang sangat melelahkan secara fisik dan mental. Semangat dari resolusi jihad makin terasa dampaknya di sini. Para santri yang datang dari Comban, Kediri, dan sekitarnya mulai bergabung di barisan depan. Mereka membawa semangat bahwa membela tanah air adalah bagian dari iman. Dengan ikat kepala merah putih, mereka merangsek maju melakukan serangan balik di malam hari, membuat tentara Inggris nggak punya waktu buat istirahat. Surabaya benar-benar menjadi labirin maut. Di scene 3 ini kita bisa melihat bahwa keberanian tanpa strategi itu berbahaya, tapi strategi tanpa keberanian itu sia-sia. Dan arek-arek Surabaya punya keduanya hari itu. Mereka mengubah kota mereka sendiri menjadi neraka bagi penjajah. Bayangkan kawan-kawan, Inggris itu saat itu adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Mereka punya harga diri yang sangat tinggi. Tapi di Surabaya, mereka dibuat malu karena tidak bisa menaklukkan pasukan sarung dan pemuda-pemuda nekat dalam waktu singkat. Kabar tentang kegigihan arek-arek Surabaya ini mulai bocor keluar melalui wartawan asing dan radio-radio gelap. Dunia internasional mulai bertanya-tanya, siapa sih orang-orang Indonesia ini? Kok bisa-bisanya mereka menahan gempuran salah satu tentara terkuat di bumi? Inggris yang awalnya ingin tampil sebagai penjaga perdamaian, malah terlihat seperti penjahat perang karena membombardir kota yang penuh warga sipil. Di dalam kota sendiri, tekanan buat para pemimpin kita, seperti Bung Tomo dan Gubernur Suryo, makin gila. Mereka tahu kalau Inggris bakal terus mendatangkan bala bantuan dari Singapura dan India. Kapal-kapal induk mereka sudah mulai mendekat. Tapi hebatnya, alih-alih ciut, mental pejuang kita justru makin solid. Bung Tomo tetap konsisten dengan siaran radionya yang provokatif tapi cerdas. Dia tidak cuma membakar semangat, tapi juga mengirim pesan ke dunia luar. Dia ingin menunjukkan kalau Indonesia itu ada, Indonesia itu merdeka, dan Indonesia siap membayar kemerdekaan itu dengan nyawa. Suara Bung Tomo ini sampai terdengar oleh komunitas internasional, membuat opini publik mulai bergeser. Orang-orang di luar negeri mulai sadar kalau ini bukan sekedar kerusuhan kecil, tapi perjuangan sebuah bangsa untuk lepas dari belenggu penjajahan. Di lapangan, taktik Inggris makin brutal. Karena frustrasi nggak bisa menembus pertahanan kampung-kampung, mereka mulai menggunakan taktik scorched earth atau membumi hanguskan wilayah. Mereka membakar apa saja yang dilewati. Tapi kalian tahu apa yang dilakukan arek-arek Surabaya? Mereka tidak mundur. Mereka justru menjadikan bangunan yang terbakar itu sebagai benteng baru. Asap tebal dari kebakaran kota justru dimanfaatkan sebagai tabir surya untuk mendekati posisi musuh tanpa terlihat. Di scene ini, kita juga melihat bagaimana diplomasi di Jakarta mulai bergerak. Soekarno dan Hatta berada dalam posisi sulit. Mereka ingin jalur damai, tapi mereka juga tidak bisa menghentikan kemarahan rakyat yang sudah terlanjur meledak. Pertempuran Surabaya ini jadi alat tawar yang sangat kuat di meja diplomasi. Pesannya jelas, kalau kalian ingin menjajah lagi, kalian harus siap menghadapi ribuan Surabaya lainnya di seluruh Nusantara. Kondisi logistik di dalam kota mulai menipis. Peluru mulai jarang, makanan mulai sulit. Tapi solidaritasnya luar biasa. Kalau ada satu orang punya sebungkus nasi, itu dibagi buat 5 orang. Kalau ada yang luka, warga sipil nekat menembus hujan peluru buat menarik temannya ke tempat aman. Di sini, kita lihat kalau musuh Inggris bukan cuma senjata, tapi rasa persaudaraan yang nggak bisa mereka hancurkan dengan bom seberat apapun. Pertempuran ini sudah masuk ke minggu kedua, dan Surabaya masih berdiri tegak. Inggris mulai sadar kalau mereka nggak akan bisa menguasai Surabaya sepenuhnya tanpa menghancurkan kota itu sampai rata dengan tanah. Dan itulah yang bikin mereka makin beringas tapi sekaligus makin ragu. Apakah sebanding kehilangan ribuan tentara cuma buat kota yang orang-orangnya lebih memilih mati daripada menyerah? Memasuki minggu ketiga November, Surabaya sudah tidak lagi menyerupai sebuah kota. Gedung-gedung megah bergaya kolonial sudah jadi kerangka hitam karena terbakar. Jalanan yang dulunya rapi, sekarang penuh dengan lubang kawah bekas ledakan meriam dan bangkai kendaraan tempur. Bau mesiu, bau hangus, dan bau kematian menyengat di mana-mana. Inggris yang mulai kehilangan kesabaran, akhirnya mengerahkan segala kekuatan yang mereka punya. Mereka melakukan serangan menjepit dari segala arah. Angkatan laut dari laut, angkatan udara dari langit,
dan divisi infanteri kelima yang sangat berpengalaman mulai merangsek masuk ke pusat kota. Mereka menggunakan taktik sapu bersih. Setiap gedung yang dicurigai jadi markas pejuang akan dihantam meriam tank dari jarak dekat, tanpa ampun. Tapi, arek-arek Surabaya memberikan perlawanan yang bikin jenderal-jenderal Inggris geleng-geleng kepala. Ada satu momen di mana para pejuang kita kehabisan peluru. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak lari. Mereka memasang bayonet, mengambil keris, atau sekadar memegang potongan besi tajam, lalu berteriak sambil menyerbu ke arah senapan mesin musuh. Ini adalah aksi nekat yang mengerikan sekaligus heroik. Tentara Inggris yang punya logika militer modern sampai ketakutan melihat orang-orang yang tidak takut mati ini. Pusat pertempuran bergeser ke tempat-tempat ikonik seperti Gedung Bank Internasio dan daerah sekitar Jembatan Merah. Di sana, pertempuran terjadi 1 lawan 1. Ruangan demi ruangan dibersihkan dengan sangkur. Tidak ada kata mundur. Setiap pejuang yang gugur langsung digantikan oleh pemuda lain yang datang dari luar kota. Ribuan orang dari Sidoarjo, Mojokerto hingga Malang terus mengalir masuk ke Surabaya lewat jalur tikus. Cuma buat satu tujuan, ikut bertempur. Inggris memang akhirnya berhasil menguasai secara fisik sebagian besar kota Surabaya setelah hampir 3 minggu bertempur habis-habisan. Namun, secara moral, Inggris kalah telak. Mereka kehilangan ribuan prajurit, kehilangan jenderal, dan nama baik mereka di mata dunia hancur karena menyerang warga sipil secara membabi buta. Di sisi lain, bagi Indonesia, pertempuran ini adalah kemenangan besar. Kenapa? Karena Surabaya berhasil membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia bukan cuma sekadar pengumuman di atas kertas. Indonesia itu nyata, punya rakyat yang berani, dan punya taring yang tajam. Pertempuran 10 November ini menjadi bahan bakar utama bagi perjuangan diplomasi kita di PBB. Dunia mulai menekan Belanda dan Inggris untuk segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Seiring dengan makin terdesaknya posisi pejuang di pusat kota, perintah untuk mulai mundur secara teratur keluar kota mulai diberikan. Mereka tidak kalah. Mereka cuma berpindah medan menjadi perang gerilya di hutan dan desa-desa. Surabaya mungkin hancur secara fisik, tapi dari reruntuhannya lahir sebuah identitas baru, Kota Pahlawan. Setiap tahun pada tanggal 10 November, kita memperingati Hari Pahlawan bukan cuma untuk mengingat sedihnya perang, tapi untuk merayakan keberanian yang gak masuk akal itu. Keberanian di mana sebuah bangsa yang baru lahir, yang cuma modal nekat dan bambu runcing, berani menantang raksasa dunia demi satu kata, merdeka. Nah kawan-kawan, itulah rangkaian kisah epik pertempuran Surabaya. Dari ketegangan ultimatum, hujan bom di pagi buta, labirin maut di gang sempit, hingga pengorbanan darah di akhir pertempuran. Kisah ini adalah pengingat buat kita semua, kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini, harganya sangat mahal, dibayar dengan nyawa dan air mata para pendahulu kita. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisi arek-arek Surabaya saat itu, apa yang bakal kalian lakukan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat terus hargai sejarah kita. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap merdeka!